Pertama saya ucapkan yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Majenang, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru ya pengajar di SMP 4 Negeri Majenang, dan yang saya banggakan ya adik-adik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa pada hari ini memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di halaman SMP Negeri Majenang dalam keadaan sehat walafiat. Ini panas apa panas ya? Gak apa-apa ya, sebentar ya. Kalau jam segini ini panasnya sehat ya, tenang, gak bikin hitam enggak ya, sampai jam 9 ya. Nanti untuk sedikit sosialisasi materi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak namanya Pak Jetra ya. Bapak kesini nggak sendirian, Bapak kesini berempat ya. Di sini Bapak bidannya ini ya. Maksud dan tujuan kami berempat ya datang ke SMP Negeri 4 Majenang ini, yaitu kami akan melaksanakan tugas ya, melaksanakan kegiatan sosialisasi ya. Jadi tenang, tadi yang udah ribut disuntik nggak? Enggak, tenang aja ya, nggak usah pada senyum, nggak disuntik ya, nanti cuman kegiatan tapi nggak apa-apa, jadi tenang aja ya. Jam segini ini panasnya panas sehat ya, bukan panas yang bikin sakit, bukan panas yang bikin kulitnya hitam ya. Maksimal sampai jam 9, nanti jam 9 ke sana nanti kita lanjut dengan kegiatan screening ya, insya Allah nggak lama enggak ya. Jadi nanti mohon Pak Getra akan menyampaikan beberapa materi, nanti mohon diperhatikan ya. Apabila nanti ada yang mau bertanya dipersilahkan ya, takutnya lupa dicatat ya. Nanti di akhir selesai materi silahkan, apabila ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan ya. Tapi nanti kalau misalnya tidak ada yang bertanya, berarti Pak Getra yang bertanya gitu ya. Sepakat ya? Oke. Atau mensosialisasikan tentang inovasi ya. Inovasi ini dibentuk oleh Ibu TPP PKK Kabupaten Cilacap ya, atau Ibu Bupati ya, Ibu Dr. Ira. Nah, inovasinya tentang apa? Inovasinya ini mengenai penanggulangan penyakit TBC ya di Kabupaten Cilacap. Ada yang tahu adik-adik penyakit TBC itu apa? Tahu? Enggak. Kalau flek paru-paru tahu enggak? Tahu. Kalau paru-paru basah tahu enggak? Tahu dan enggak ya. Nah, jadi nama inovasinya ini adalah gertak tuberkulosis ya. Singkatannya adalah Gerakan Anak Sekolah Taklukan Tuberkulosis ya. Jadi kalau cara film sinetronnya mah di sini adik-adik nanti akan menjadi pemeran utamanya ya, bukan Pak Getra dari Puskesmas ya, bukan Bapak Ibu Guru, tapi nanti adik-adik semua yang akan menjadi pemeran utama di kegiatan ini ya. Lalu maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan serta mengembangkan peran serta anak sekolah dalam penanggulangan tuberkulosis di keluarga ya, sebagai agen perubahan di keluarga. Nah, jadi harapannya setelah hari ini ada mendapatkan sosialisasi, nanti bisa diaplikasikan di rumah ya. Harapannya apa? Harapannya supaya adik-adik ini tahu nanti apa itu penyakit TBC, apa tanda gejalanya. Nanti kalau sudah tahu tanda gejalanya harus diapakan ya. Harapannya nanti informasi ini bisa diterapkan di rumah ya. Jadi nanti kalau misalnya di rumah menemukan, Pak, bapak saya batuknya sudah lama, nah nanti bisa dilaporkan ke Bapak Ibu Guru wali kelasnya, begitu ya. Terus kegiatan siswa yang pertama itu mengidentifikasi anggota keluarga. Jadi mengidentifikasi itu adik-adik bisa paham ya. Ini di rumah misalkan tinggalnya 3 orang, adik, bapak sama ibu. Nah, adiknya bisa paham, oh ini ibu saya batuknya sudah seminggu 2 minggu, jalan-jalan ini kan bisa ya. Nah, nanti bisa dilaporkan. Jadi nanti adik-adik ini sebagai detektif ya, sebagai pihak pelapor ya. Nanti kalau misalnya di rumah ya, atau tahu saudaranya, teman di rumah atau tetangganya kok ada yang batuk-batuknya lama, nah nanti mohon diinformasikan ya, dibilangin ke bapak ibu gurunya.
ya, nanti supaya Pak Getra dari Puskesmas bisa menindaklanjut apabila ada anggota keluarga yang sedang pengobatan TBC atau pengobatan flek paru-paru, ya, adik-adik ini bisa menjadi PMO. PMO itu singkatan dari pengawas menelan obat, ya. Jadi adik-adik bisa mengingatkan kepada orang-orang di lingkungan kita yang sedang mengobati harus teratur, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan PHBS. Ada yang tahu PHBS itu singkatan dari apa? Hah? Nggak tahu ya, nih dikasih tahu ya. Jadi PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat, betul ya. Apa aja? Yang pertama, membuka jendela pada waktu pagi atau bangun tidur, ya. Di sini sudah dibiasakan kalau pagi buka apa? Kalau pagi bangun tidur buka jendela. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi nanti diharapkan kalau yang belum mulai dibiasakan ya membuka jendela setelah bangun tidur ya. Supaya apa? Supaya sirkulasi udara di kamar kita ini bisa bertukar dengan yang lebih bagus ya. Supaya kuman-kumannya pada keluar semua dari kamar tidur ya. Lalu menerapkan etika batuk ya. Ada yang lagi batuk hari ini? Ada. Nah, nanti kalau yang lagi batuk, batuknya jangan dikemana-kemanakan ya, jangan dikasih ke temennya ya. Kalau misalnya batuk, lebih baik menggunakan masker ya. Sementara kalau lagi batuk pakai masker dulu ya. Kalau nggak punya masker, kalau batuk minimal ditutup ya. Gimana caranya? Bisa menggunakan lengan bagian dalam ya, seperti ini ya, bisa ditutup seperti ini ya. Atau kalau misalnya punya tisu atau sarung tangan boleh ya. Tapi kalau misalnya nggak punya, ketika spontan batuk pakai tangan, segera langsung cuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun ya. Karena kalau enggak, ini nanti bisa menjadi penularan nosokomial atau penularan melalui sentuhan. Udah mah bersin, batuk, lupa nggak cuci tangan, ketemu bapak ibu guru, salim, nah kumannya kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih baik menggunakan lengan bagian dalam gitu ya. Nah selanjutnya sekilas informasi tentang tuberkulosis ya, karena tadi mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Jadi di sini Pak Getra mau jelaskan secara jelas-jelasnya ya. Jadi yang namanya penyakit TBC, yang namanya penyakit tuberkulosis, yang namanya penyakit flek paru-paru, yang namanya penyakit paru-paru basah, itu satu istilah namanya tuberkulosis atau TBC ya. Jadi penyakit ini merupakan penyakit menular ya, bukan keturunan ya. Menularnya lewat apa? Menularnya itu lewat kuman, lewat bakteri ya. Siapa? Dari manusia ke manusia ya. Jadi si kuman ini akan menular melalui udara ya. Lewat apa? Lewat yang namanya droplet. Droplet itu apa? Percikan kalau kita batuk atau bersin ya. Makanya tadi dijelaskan, kalau kita lagi batuk, tolong gunakan etika batuk yang baik dan benar ya, supaya tidak terjadi penularan. Lalu TBC ini bukan disebabkan oleh guna-guna atau kutukan, bukan juga karena keturunan ya. Jadi kalau misalnya ada yang pernah punya riwayat pengobatan sampai 6 bulan atau dokter nyebutnya sebagai flek paru-paru, nah ini biasanya memang sebelumnya pernah terpapar atau tertular dari orang yang sakit TBC ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung kena gitu, enggak. Ini biasanya ada faktor penularnya ya. Lalu TBC itu dapat disembuhkan ya dengan apa? Dengan minum obat secara teratur ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu sakit TBC harus diobati sampai selesai ya. Berapa lama? Minimal 6 bulan ya, diobati selama 6 bulan. Lalu jenis-jenis TBC ya. TBC itu ada 2 jenis. Ada namanya TBC paru, ada namanya TBC ekstra paru ya. Kalau TBC paru itu yang seperti apa? TBC paru itu ketika kumannya hinggapnya di paru-paru ya. Apa tanda gejalanya? Batuk ya, berat badannya turun, biasanya ada berkeringat di malam hari tanpa aktivitas ya. Kalau yang sudah parah biasanya ada sampai kayak batuk darah, nyeri dada ya, bahkan sampai sesak nafas
ya, itu kalau TBC paru. Tapi kalau TBC ekstra paru itu ada beberapa jenis juga. Ada seperti TBC kelenjar, ya. Kayak apa? Itu biasanya kita temukan ada benjolan di sini, di bawah telinga, ya, atau di bagian tubuh kita yang memiliki organ kelenjar, ya. Tapi tidak semua yang di sini ada benjolan untuk TBC, tidak, ya, harus diperiksakan lebih lanjut. Lalu selain TBC kelenjar itu ada namanya TBC kulit. Ya, kalau TBC kulit itu kayak apa? TBC kulit itu kalau misalnya punya luka dia nggak sembuh-sembuh, nggak kering-kering, ya. Ada juga TBC tulang, ya. Ada juga TBC selaput otak, ya. Jadi ini macamnya banyak, tergantung di mana si kumannya ini dia hinggap, ya. Tapi yang paling umum dan paling sering adalah TBC paru-paru, gitu ya. Lalu gimana sih cara penularan TBC? Nah, tadi sudah disampaikan, ya. TBC itu menularnya melalui droplet, ya. Apa itu droplet? Apa itu droplet? Betul, droplet itu percikan, ya. Jadi percikan kalau kita batuk atau bersin, ya, lewat udara. Nah, dari situlah biasanya kuman-kuman ini akan berterbangan, ya, karena jumlahnya sangat banyak. Nah, ini sangat berbahaya, ya, sehingga yang diharapkan ketika ada orang yang batuk atau yang sakit TBC ini bisa diobati sampai selesai, ya. Jadi TBC ini nggak menular lewat piring, nggak menular lewat sendok, nggak menular lewat garpu, ya, nggak menular lewat pakaian, nggak menular lewat tempat tidur, ya, tapi menularnya dari manusia ke manusia, ya. Nah, apa yang terjadi jika seseorang kontak erat dengan orang yang sakit TBC? Nah, orang-orang yang kontak erat atau kontak serumah dengan orang yang sakit TBC ini beresiko tinggi, ya, untuk tertular penyakit TBC, ya. Nah, di sini ada keterangannya, apabila ada satu orang, ya, yang menjadi sumber penular TBC, siapa? Orang yang sakit TBC yang tidak diobati atau putus berobat. Ya, harus ingat-ingat, ya. Jadi sumber penular ini adalah orang yang sudah tahu sakit TBC tapi dia tidak diobati atau tidak mau berobat atau putus berobat. Ya, beda cerita kalau yang sudah tahu sakit TBC tapi dia diobati. Ya, kalau yang sudah diobati insya Allah dia sudah tidak menular. Ya, tapi yang bahaya itu kalau yang tidak diobati. Gitu. Ini bisa beresiko menular ke 10 sampai 15 orang yang ada di sekitar si pasien orang ini, gitu, ya. Jadi keluarnya sangat gampang. Nah, setelah tahu tadi apa TBC, di sini Pak Gendra mau menjelaskan tanda dan gejala, ya, ciri-ciri TBC itu apa saja. Jadi mohon diingat-ingat, ya, Dede, ya. Tolong diperhatikan, ya. Kalau diperhatikan nanti kalau di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah kok menemukan tanda gejala seperti ini, minta tolong segera melapor ke Bapak Ibu gurunya, ya, nanti supaya Bapak Ibu guru bisa meneruskan ke Pak Gendra, ya. Apa saja tanda gejalanya? Yang pertama, batuk lama minimal lebih dari 2 minggu, ya. Batuk lama minimal lebih dari 2 minggu. Ini tidak mengenal batuknya kering, tidak mengenal batuknya berdahak. Pokoknya kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu, diusahakan segera diperiksakan, ya. Tapi kalau ada yang menemukan di rumah, tolong segera melapor ke Bapak Ibu gurunya, gitu, ya. Nah, atau kita menyebutnya sebagai batuk berulang, ya. Seperti apa? Misalnya Pak Gendra batuk, ya, sudah 4 hari. Pak Gendra berobat periksa, dikasih obat sama Bu Dokter, minum obatnya habis, Pak Gendra batuk lagi. Nah, ini yang disebut sebagai batuk berulang, ya. Satu itu batuk. Yang kedua, ada penurunan berat badan. Jadi tambah kesini tuh berat badannya tambah turun, otomatis makannya juga nggak doyan, ya. Lalu yang ketiga, ini yang sangat khas dari gejala TBC, biasanya berkeringat di malam hari tanpa aktivitas. Jadi kalau malam itu sering keringat dingin, ya, bukan karena cuacanya sumuk, gerah, panas, bukan, tapi sering keringat dingin kalau malam hari, ya. Atau yang keempat, ada demam berkepanjangan tanpa sebab, demam lebih dari 2 minggu, ya. Kalau pada anak itu tambahannya ada 2, satu anak kelihatan lesu atau malaise, atau yang kedua ada benjolan, ya, ada benjolan di bagian sini leher, ya. Nanti makanya coba Dede sambil iseng, ya, kalau lagi ada
kegiatan misalnya bikin bulan leher gini ya, jangan lupa dari tujuannya gitu ya. Nanti tolong diperhatikan ya. Jadi nanti minta tolong kalau ada yang menemukan ada gejala yang barusan Pak Gera sebutkan atau sampaikan, segera melapor ya. Atau misalnya ada yang ngalamin sendiri, Pak, saya ini batuk udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh ya. Nah, nanti segera dilaporkan untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Gitu ya, jadi nggak usah takut ya. Karena semakin cepat diperiksakan, semakin cepat ketahuan hasilnya, nah semakin cepat juga kita obati ya. Karena beberapa contoh, Pak Geta pernah ngobatin pasien TBC ya, sering, bukan jarang, sering ya, karena Pak Geta kan memegang program penyakit TBC di Puskesmas 92. Nah, itu ada orang yang memang sudah lama sakitnya, tapi karena tidak mau dicek, akhirnya kondisi paru-paru itu sudah sangat jelek. Ya, akhirnya yang pengobatan harusnya cukup 6 bulan ini bisa lebih. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kalau dari awal sudah tahu, sudah curiga ada tanda gejala yang muncul, segera langsung periksa. Gitu ya. Sepakat? Sepakat ya? Nah, pastikan sepakat ya, Respiran. Sepakat ya, kawan-kawan sepakat? Setuju? Oke, siap Pak, kalau semua makan setujunya ya. Terus, nah kalau sudah tahu ya tanda gejalanya gimana, ini harus diapakan. Nah, untuk tahu lebih pasti ini TBC atau bukan, itu ada 3 pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan bakteriologis, yaitu apa? Diperiksa dahaknya, ya. Jadi minimal diperiksa dahaknya. Lalu yang kedua itu dilakukan foto rongsen dada, ya. Jadi di rongsen. Tahu di rongsen nggak deh? Tahu ya. Nah itu jadi kalau yang pertama diperiksa dahaknya, yang kedua dicek foto rongsen dada, yang ketiga itu ada namanya tes mantuk atau tes tuberkulin ya. Cuman kalau tes mantuk tuberkulin ini sifatnya suntik menyuntik ya. Jadi yang paling gampang adalah cek dahak. Jadi kalau nanti ada semua kok ngalami misalnya batuknya udah lama, lah nanti minimal dicek dahak dulu gitu ya. Jadi nanti nggak ada suntik menyuntik ya. Nah, terus kalau sudah tahu ya dicek dahak nggak taunya hasilnya positif, ada kuman TBC-nya, di rongsen gambar paru-parunya juga TBC, harus diapakan orang ini? Hah? Harus dirawat. Yang kelas 7 harus diapakan? Hah? Diobatin. Yang kelas 9 harus diapakan? Yang kelas 9 harus diapakan. Ini kalau ada orang yang sudah tahu hasil dahaknya positif TBC, hasil rongsen gambaran paru-parunya juga TBC, ini orangnya harus diapakan? Hah? Dirawat. Ya jawabannya betul semua ya, tapi lebih tepat lagi nih harus diobati. Ya betul tadi Masnya, harus diobati. Diobatinya berapa lama? Pengobatan TBC itu minimal diobati sampai 6 bulan. Ya pengobatannya lumayan lama, tapi kalau mau sembuh ini harus dilewati. Ya, kalau misalnya berobatnya 6 bulan kurang, nah berarti statusnya putus berobat. Nah, gimana kalau putus berobat? Ini bisa menjadi sumber penular. Ya, jadi kalau sudah dokter menyampaikan harus pengobatan 6 bulan, harus diselesaikan sampai minimal 6 bulan. Ya, mungkin di sini ada yang punya pengalaman dulu waktu kecil ya pernah pengobatan flek. Nah, itu makanya harus diobati sampai tuntas. Ya, seperti slogan di program TBC yaitu TOS TBC, temukan, obati sampai sembuh. Ya, kalau sudah diobati harus sampai sembuh, sampai selesai. Ya, jadi nggak setengah-setengah berobatnya. Nah, terus tinggal 2 slide lagi nih, semangat ya, semangat ya. Oke, kita lagi lah, nggak nyampe 5 menit ya. Nah, kalau yang sakit tadi sudah jelas harus diobati. Nah, sekarang yang sehat harus diapakan? Nah, jadi untuk yang sehat atau yang belum kena TBC atau yang beresiko tinggi bisa terkena TBC, itu ada pencegahannya. Ya, dengan cara apa? Pencegahannya itu dengan yang namanya PHBS. Apa ya PHBS? Hah? Perilaku hidup bersih dan sehat. Betul, hebat, tadi perhatikan ya. Apa saja itu perilaku hidup bersih dan sehat?
Yang pertama olahraga rutin ya. Ini mas-mas yang udah baju olahraga, mau olahraga, ini mau olahraga ya, olahraga rutin. Lalu yang kedua, makan makanan bergizi ya. MBK-nya masih dapat ya? Alhamdulillah, insya Allah sudah terjamin untuk masalah makanan ya. Lalu yang ketiga itu membuka jendela di rumah secara rutin ya. Nah karena gini Adik-adik, ini informasi penting ya. Yang namanya kuman TBC dan kawan-kawan ini paling takut dengan yang namanya sinar matahari ya. Kayak vampir, tahu vampir? Nah kayak gitu ya. Jadi si kuman ini ketika dia terpapar sinar matahari, kuman ini akan mati ya. Makanya fungsinya ketika kita membuka jendela di pagi hari itu supaya matahari bisa masuk, sirkulasi udaranya juga bisa berputar ya. Termasuk Adik-adik ini ya, panasan bukan berarti apa-apa, ada manfaatnya. Jadi kuman-kuman yang ada di badan ini supaya pada mati semua gitu ya. Jadi harapannya harus mulai membiasakan itu tadi, membuka jendela di pagi hari setelah bangun tidur ya. Nanti kalau yang belum seperti itu mulai dibiasakan setelah ini ya. Karena ini juga salah satu program dari Kabupaten Cilacap ya, membiasakan diri membuka jendela di pagi hari ya. Gitu. Jangan ibunya nunggu ibunya buka baru kita ini ya, harus pagi bangun tidur setelah sholat subuh. Kalau sudah ada matahari dibuka jendelanya ya. Lalu menjemur alas tidur agar tidak lembab ya, terutama yang mamas-mamas yang laki-laki ini ya. Minimal 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya, kasurnya dijemur, dipukul-pukul supaya apa, debunya pada hilang ya, biar kuman-kumannya pada mati ya. Lalu tidak merokok ya. Saya yakin insya Allah di sini anak laki-lakinya nggak ada yang merokok ya, sehat semua ya. Ya ya. Ya karena merokok ini kan nggak sehat ya, bagi sahabat itu nggak bagus ya. Lalu yang terakhir, istirahat cukup, tidak tidur larut malam. Biasanya tidurnya jam berapa Dek? Jam berapa? Jam 9. Ada yang jam 10? Ada yang jam 10 nggak? Ada yang jam 11? Nah itu yang jam 11, jam 10 ya, sudah mulai harus dihilangkan kebiasaan itu ya. Karena kalau anak yang tidurnya terlalu larut malam itu biasanya paginya sering muap. Nah makanya diperhatiin temennya ya, kalau yang pagi sering muap berarti sering begadang malamnya ya. Jadi maksimal tidur itu jam 8 sampai jam 8 lah, itu udah malam ya. Jangan dibiasakan tidur terlalu larut malam ya. Lalu, nah udah selesai nih ya. Di sini ada, nggak kelihatan. Di sini tuh ada poster, ada ya, tulisannya jangan takut periksa TBC. Semakin cepat diperiksakan, semakin cepat untuk disembuhkan ya. Jadi ketika adik-adik nanti menemukan tanda gejala yang tadi sudah disampaikan, nah jangan ragu, jangan takut, segera diperiksakan ya. Karena semakin cepat diperiksakan, semakin cepat ketahuan. Nah kalau memang sakit TBC nanti segera diobati. Itu ya. Oke? Oke. Terus ini materi udah selesai ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Bertanya satu-satu aja lah. Yang kelas 7 ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Kelas 8? Nggak ada. Kelas 9? Tidak ada. Berarti Pak Gendra yang bertanya ya. Nah gantian nanti. Yang kelas 7 Pak Gendra mau tanya, TBC penyebabnya apa? Kalau tadi mau memperhatikan masih tahu apa penyebabnya? Kuman ya, penyebabnya kuman ya. Jadi bukan dari asap rokok, bukan dari asap bakaran sampah, tapi dari kuman ya. Kumannya ini disebabkan oleh manusia. Penularannya ini ditularkan dari manusia ya. Lewat apa? Lewat udara. Lewat apa? Lewat namanya droplet ya. Apa itu droplet? Percikan kalau batuk atau bersin. Oke, sip. Memperhatikan berarti. Yang kelas 8 tadi udah dijelasin tanda gejala TBC apa aja. Coba sebutkan minimal 3. Yang pertama ya, bagus, lengkap banget, batuk lebih dari 2 minggu ya. Yang kedua, demam. Demamnya berapa lama?
2 minggu. Oke. Yang ketiga. Oke, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas. Satu lagi lah bonus apa? Kalau pada anak-anak biasanya ada 2 tadi gejala tambahannya. Hah? Gimana? Sip. Berarti memperhatikan ya, ada benjolan ya di bagian kelenjar atau biasanya di leher ya. Atau biasanya si anak kelihatan lemas atau malai. Gitu ya. Oke, sip, mantap. Yang kelas 9. Berhubung ini udah kelas 9 jadi pertanyaannya 2. Tapi kalau mau perhatikan masih tahu ya. Pak Gendra mau tanya yang pertama. Kalau misalnya orang ini sudah dicurigai ini, tahu ini TBC deh, batuknya udah lama, badannya kurus. Ini orangnya harus diapakan? Diapa? Diobatinya belum diobati lah, belum tahu. Kan baru dicurigai. Harus diperiksa. Nah, tadi ada 3 pemeriksaan, 2 aja lah. Apa? Rongsen yang pertama, yang kedua? Betul, di rongsen sama dicek dahaknya ya. Atau tambahannya itu ada namanya mantuk atau tuberkulin ya. Jadi kalau tes mantuk atau tuberkulin itu disuntik ya, dimasukkan cairan tuberkulin, nanti hasilnya akan kelihatan setelah 3 hari ya. Nah, oke, berarti memperhatikan. Terakhir nih, satu lagi. Kalau misalnya orang yang sakit kan diobati ya, Nah, kalau untuk orang yang sehat sebagai pencegahan harus diapakan? 3 aja lah. Nah, itu udah diwakilin tadi. Apa, dengar gak? Nah, betul, 1 tuh makan makanan bergizi. Pertama, yang kedua apa? Olahraga teratur. Yang ketiga? Tadi yang setiap pagi dilakukan ngapain? Sip, mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, berarti hebat sini ya, anak-anak hebat semua, kelas 7, kelas 8, kelas 9, semangat semua, memperhatikan semua ya. Terima kasih banyak ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Gendra hari ini bisa bermanfaat, dan Pak Gendra juga mohon bantuan dari adik-adik semua ya, bisa mengaplikasikan apa yang tadi Pak Gendra sampaikan ya. Minimal adik-adik bisa melaporkan ya kepada Bapak Ibu gurunya apabila di lingkungan, mau di sekolah atau di rumah, menemukan tadi orang dengan tanda gejala TBC. Itu ya. Oke, nanti Pak Gendra coba kan evaluasi minggu depan, ada nggak yang mau laporan gitu ya. Baik, kalau misalnya sudah selesai, sebelum ditutup buat bikin video ya, Pak Gendra nanti gini, Pak Gendra mau teriak tos TBC, ada yang sebutnya temukan, obati sampai sembuh gitu ya. Oke, nanti terus tepuk tangan gitu ya. Oke, coba dulu nggak di TBC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Gendra akhiri. Bila kita walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.